Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam hormat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS Kewirausahaan Kimia yang telah saya buat sebelumnya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Iqmang Juandara Wijaya dengan NIM 231303111. Baik, kita langsung saja. Nah, dalam pemaparan materi kali ini, kita akan membaginya dalam 5 topik bahasan. Topik pertama mengenai bisnis model kanvas pada usaha gorengan serta keuntungan dan analisis resiko kegagalan dalam bisnis ini. Kemudian yang kedua mengenai pendapat mengenai bisnis pisang coklat, apakah sudah sesuai di lingkungan kampus atau tidak, serta melakukan analisis keunikan pada yang ditawarkan pada usaha ini. Kemudian yang ketiga mengenai hal apa yang harus dipersiapkan dalam berbisnis jasa servis laptop dan komputer. Kemudian topik yang keempat mengenai aset perencanaan dan analisis kelayakan usaha ketika bergerak pada usaha UKM ataupun usaha kecil mikro mengenai yang asiri, serta yang topik kelima mengenai risiko usaha pada pengembangan usaha kopi lokal. Baik, pada topik pembahasan pertama mengenai BMC ataupun Business Model Canvas. Nah, dalam bisnis model kanvas ini dibagi menjadi 9 elemen. Yang pertama itu mengenai key partners, kemudian key activities, key resource, value proportion, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Di mana yang pertama itu key partners. Di mana dalam usaha gorengan di Binifon Kampus ini akan menjalin hubungan mengenai ataupun dengan pedagang tempe tahu, pedagang pisang, dan pedagang sayur. Yang di mana pedagang-pedagang ini sebagai supplier bahan baku utama dalam pemproduksian suatu gorengan atau produknya. Kemudian toko bahan makanan sebagai penyedia tepung dan minyak, kemudian pedagang bumbu, dan warung-warung kecil sebagai tempat ataupun penyedia tempat konsinyasi ataupun tempat penitipan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai key activities, yang dimana dalam satu hari itu kita sebagai wirausahawan akan mempersiapkan bahan mentah, kemudian membuat adonan, selanjutnya memproduksi gorengan, serta melakukan pengemasan pada suatu kemasan tertentu, kemudian melakukan pembersihan setelah kita menutup dagangan yang kita akan diajarkan, serta yang keempat melakukan, maksud saya yang terakhir, yaitu melakukan pengecekan bahan baku. Jikalau bahan baku tersebut sudah habis, maka kita akan membeli ataupun menyediakan stok yang baru. Kemudian adanya care resource, yang dimana dalam care resource ini kita akan memerlukan suatu sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten. Kemudian bahan baku yang berkualitas, serta peralatan yang baik tanpa kerusakan. Serta yang terakhir yaitu yang terakhir adalah opsional mengenai rombong serta ruangan toko gorengan. Yang dimana sebagai ruangan toko gorengan ini sebagai warung tetap. Kemudian value proportion, di mana dalam value proportion ini kita akan memberikan suatu keunggulan kepada konsumen dari produk kita. Yang pertama mengenai kebersihan gorengan terjaga, kemudian dari gorengan ini kita akan memiliki patokan harga yang cukup terjangkau, kemudian memiliki rasa yang enak dan aroma yang wangi, kemudian halal bagi sebagian umat Muslim, kemudian berbagai macam varian gorengan yang akan ditawarkan sebagai sebagai contoh seperti pisang goreng, ote-ote, tempe tahu yang digoreng. Kemudian customer relationship, di mana hubungan dengan customer kita akan kita akan kembangkan mengenai pelayanan yang baik dan ramah terhadap pelanggan. Kemudian pemberian bonus gorengan kepada pelanggan apabila pelanggan ini memberi ataupun membeli suatu produk kita dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan yang responsif kepada pelanggan, sehingga pelanggan tidak harus menunggu lama ketika adanya pesanan tertentu. Kemudian channels, di mana dalam channels ini kita akan menjajakan atau menjual serta melakukan promosi pada media sosial seperti Instagram dan WhatsApp serta platform online lain.
serta membuat adanya stand makanan pada saat pembukaan event-event tertentu, yang dimana kita tahui bahwa seperti Undiksa yang banyak sekali melakukan event-event. Nah, dalam event tersebut kita akan dapat memasukkan suatu stand makanan kita sehingga makanan kita diketahui oleh mahasiswa, sehingga dapat meningkatkan suatu jumlah fluktuasi dari penjualan yang kita jajakan. Kemudian customer segment, di mana sasaran dalam usaha ini ada 5, yaitu yang pertama mahasiswa sebagai target utama dalam usaha ini, kemudian ibu rumah tangga, pelajar, pegawai kantoran, serta anak-anak yang sangat menggemari suatu makanan yang dikatakan sebagai gorengan. Selanjutnya yaitu cost structure. Adapun biaya-biaya yang kita akan tanggung dalam usaha ini, yaitu ada 5. Yang pertama biaya bahan baku, yang pastinya dari bahan baku tersebut kita akan mengeluarkan sejumlah biaya, kemudian biaya sewa sebagai biaya tempat toko ataupun toko tetap kita, kemudian biaya gaji karyawan ketika kita sudah memiliki karyawan, serta biaya listrik dan air, serta biaya penitipan. Nah, biaya penitipan ini biasanya opsional jika kita melakukan konsinyasi pada tempat-tempat warung-warung kecil. Kemudian ada revenue stream, di mana dana yang kita akan dapat ataupun keuntungan yang kita dapat mungkin akan kita dapat dari penjualan produk gorengan seperti tahu isi, tempe goreng, bakwan, dan pisang goreng. Kemudian adapun analisis keuntungan dan risiko yang kita dapat dari usaha ini, yaitu yang pertama mengenai potensi keuntungan yang tinggi, di mana dari usaha gorengan ini sangat digemari oleh mahasiswa. Kemudian biaya pengiriman yang terjangkau, kita bisa menggunakan adanya platform online, ataupun kita bisa menggunakan namanya Gojek. Kemudian bahan baku yang terjangkau, karena kita akan memiliki hubungan dengan pedagang-pedagang kecil, sehingga mendapatkan biaya yang relatif murah. Kemudian pemasaran melalui media sosial yang diketahui pemasaran melalui media sosial tersebut sangat efektif guna memberikan kesan bahwa kita telah meningkatkan pengetahuan kita mengenai teknologi serta adanya popularitas gorengan pada kalangan raya, Parama raya. Kemudian analisis resiko. Nah, analisis resiko yang mungkin akan harus kita perhatikan yaitu mengenai kurangnya keahlian memasak, di mana jika suatu masakan ataupun produksi yang kita ini tidak konsisten, maka akan menurunkan kualitas dari segi masakan yang kita buat. Kemudian kesulitan menentukan lokasi yang strategis, di mana lokasi yang strategis ini sangat diperlukan guna mendapatkan suatu peningkatan penjualan dan juga konsumen yang tinggi, serta fluktuasi permintaan dan kompetitor. Nah, kompetitor ini yang menjadi suatu tantangan besar, di mana kompetitor ini banyak akan adanya bisnis-bisnis gorengan lain yang akan menjadi suatu tantangan besar bagi suatu kewirausahaan kimia. Maksudnya kewirausahaan pisang goreng ini. Kemudian adanya risiko keuangan, yang dimana ketika suatu bahan baku itu harganya naik, maka akan memberikan tantangan besar dan juga hambatan bagi keuangan yang akan dijalankan. Kemudian kita beranjak ke topik kedua mengenai usaha pisang coklat ini. Nah, usaha pisang coklat ini memiliki keuntungan yang sangat besar juga, da- yaitu seperti memiliki segmentasi pasar yang luas, di mana menargetkan berbagai segmen pelanggan yang dapat meningkatkan value ataupun nilai dari penjualan ini, serta adanya target utama yaitu mahasiswa yang sebagai pangsa pasar utama yang potensial, karena dalam mengerjakan tugas itu mahasiswa akan memiliki ataupun memiliki suatu keinginan untuk mencari cemilan yang lezat dan terjangkau dari segi harga. Nah, adapun hal yang harus diberikan kepada pelanggan yaitu mengenai daripada komputer-komputer lain, yaitu seperti inovasi produk, di mana pada pemberian rasa ataupun topping harus diberikan suatu keunikan,
seperti variasi yang lebih banyak, seperti pisang coklat keju ataupun yang lainnya. Kemudian, kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Kemasan yang menarik ini dapat menciptakan suatu citra positif dan menarik pelanggan. Apabila juga suatu kemasan ini dapat dikatakan sebagai tergolong ramah lingkungan, serta dapat terurai secara cepat. Kemudian bonus pembelian banyak. Nah, di mana pembelian bonus banyak ini kita akan memberikan suatu bonus tambahan pisang coklat apabila dibeli dalam volume yang banyak. Kemudian adanya promosi dan perluasan. Nah, strategi promosi yang perluasan ini digunakan dalam peningkatan penjualan dan meraih pelanggan-pelanggan baru. Nah, kemudian kita akan beranjak ke topik selanjutnya mengenai apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan dalam berbisnis jasa servis laptop dan komputer. Nah, yang pertama itu kita akan harus ataupun wajib mempersiapkan namanya keterampilan teknis, di mana keterampilan teknis ini sangat berguna dan sangat berpengaruh dalam pelayanan servis yang berkualitas. Kemudian adanya perangkat dan peralatan yang memadai dalam proses servis jasa laptop dan komputer ini. Yang di mana ketersediaan peralatan dan perangkat lunak yang diperlukan ini sangat mendukung efisiensi dan juga kualitas layanan yang akan diberikan kepada pelanggan. Kemudian lokasi yang strategis, di mana dalam pemilihan lokasi ini, lokasi yang paling dekat dengan kampus ataupun perkantoran dapat meningkatkan stabilitas dan juga daya tarik pelanggan yang potensial kepada kita. Kemudian adanya jasa antar jemput, di mana penyediaan jasa antar jemput ini dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dan kualitas kita, serta kuantitas dalam mendapatkan suatu peningkatan penjualan ataupun peningkatan penjualan dari segi jasa. Kemudian pemberian garansi. Nah, pemberian garansi ini sangat penting guna meningkatkan kepercayaan pelanggan pada usaha servis laptop ataupun komputer yang kita akan berikan. Kemudian hubungan dengan pemasok dan pelanggan, di mana hubungan yang baik ini akan mendukung suatu saya mendukung usaha ini menuju menuju keuntungan ataupun kelancaran usaha reparasi dan servis laptop dan komputer yang kita akan jalankan. Baik, selanjutnya kita akan menuju topik selanjutnya, yaitu mengenai perencanaan usaha kecil mikro mengenai minyak asiri, di mana dalam merencanakan usaha minyak asiri diperlukan aspek perencanaan serta aspek juga kelayakan usaha dalam mengetahui apakah sudah cocok ataupun tidak dijalankannya suatu usaha yang kita akan jalankan. Adapun aspek perencanaan usaha yang kita akan perhatikan dalam usaha kecil mikro ini dalam bidang minyak siri, yaitu yang pertama hukum dan legalitas, di mana dalam memproduksi barang seperti minyak siri ini harus adanya NPWP ataupun surat izin perdagangan atau SIU. Kemudian adanya aspek manajemen, di mana usaha minyak asiri ini harus memiliki rencana yang baik dari segi pengelolaan untuk mengefisiensikan dalam proses produksi. Kemudian dalam aspek keuangan, di mana penentuan yang modal yang dikeluarkan ini harus jelas, serta dapat melakukan prediksi keuangan dari segi keuntungan ataupun kerugian yang mungkin akan terjadi apabila kegagalan ini akan muncul. Kemudian dari aspek kelayakan usaha. Nah, dalam aspek kelayakan usaha ini ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu aspek pasar ataupun analisis pasar dan pemasaran, di mana studi pasar ini berguna dalam mengetahui potensi minyak siri di masyarakat, serta melakukan analisis pesaing dan perencanaan yang efektif. Kemudian adanya analisis teknis, di mana dalam suatu produksi minyak asiri ini diperlukannya sumber daya manusia yang terampil dan kompeten, serta lokasi yang strategis, peralatan yang baik dan tidak ada kerusakan, serta adanya
penunjang-penunjang lainnya. Kemudian, analisis finansial, di mana dalam analisis finansial ini harus adanya perencanaan yang matang dari segi keuangan seperti modal dan perhitungan pendapatan, serta adanya analisis keuntungan dari usaha yang kita yang jalankan. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai analisis resiko, di mana usaha kecil mikro ini harus mengidentifikasi dan mengelola resiko yang mungkin akan dihadapi jika suatu kegagalan tersebut ataupun suatu kegagalan usaha akan muncul pada suatu saat saat kita menjalankan suatu usaha. Yang terakhir mengenai pengembangan usaha kopi lokal, di mana dalam kita mengembangkan usaha kopi lokal yang memiliki karakteristik dari kopi kebanyakan, namun dalam pengembangannya usaha kopi lokal ini memiliki suatu resiko yang menjadi suatu tantangan ataupun hambatan dalam pengembangannya. Nah, ada 4 resiko yang mungkin saya bisa berikan. Seperti yang pertama yaitu dari resiko kualitas produk. Nah, dari segi kualitas produk, pasti adanya suatu penurunan kualitas produk yang dapat merugikan reputasi dan mempengaruhi penjualan, sehingga diperlukannya kualitas dari bahan baku yang benar ataupun kualitas bahan baku yang optimal dalam membina ataupun usaha kopi lokal ini. Kemudian, resiko pasar dan persaingan, yang dimana persaingan dari berbagai jenis kopi, baik lokal ataupun internasional, dapat mengurangi pangsa pasar kopi lokal, serta kompetitor-kompetitor lain yang dapat mempengaruhi suatu jalannya usaha ini. Kemudian, resiko bahan baku, di mana harga bahan baku ini mungkin akan saja naik turun dikarenakan adanya faktor-faktor lainnya, seperti faktor cuaca yang dapat mengurangi kualitas kopi ini apabila kopi ini memiliki harga yang tinggi juga akan berpengaruh pada biaya produksi dan juga hasil yang akan diberikan kepada konsumen. Kemudian yang terakhir mengenai risiko kurang minatnya konsumen terhadap kopi lokal ini. Nah, jika kopi lokal ini tidak diolah dengan baik, maka konsumen dapat memiliki ataupun memiliki kurang minatnya terhadap kopi lokal ini. Sehingga diperlukan adanya sumber daya manusia yang terampil dan kompeten dalam mengolah biji kopi ini sehingga memiliki kualitas yang baik dan juga efisien terhadap usaha yang kita akan jalankan. Baik, sekian presentasi yang saya dapat paparkan mengenai UAS kewirausahaan kimia yang sebelumnya Kak saya buat dan terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi.